A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram sayyidahum al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan mu'allif bi hadzal kitab. Nafa'allahu bi wa bi ulumid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca salawat 3 kali dulu ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazna illa sita sahla. Wa marzuqna fahma nabiyina ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang senantiasa selalu memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, sertai nikmat sehat walafiat, sehingga kita alhamdulillah pada pagi ini bisa memenuhi panggilan Allah, kewajiban sholat subuh berjamaah beserta salat sunnahnya yang begitu banyak pahalanya. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dalam selalu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan i'tikad kita, keinginan kita untuk senantiasa selalu ingin berhijrah dari satu kebaikan yang lain. Tentu semua dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, pengikut, termasuk sampai kepada kita semua. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang hadir di majelis yang sangat mulia ini, sekalian di rumah Allah, atas kesadaran kita masing-masing setelah melaksanakan kewajiban sholat subuh, sebagian daripada kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala yang memang sangat sulit sekali, beda dengan kewajiban sholat maghrib, sholat isya, duhur dan asar. Ini sholat subuh sangat luar biasa. Disertai dengan cuaca yang begitu dingin, harus memaksakan memenuhi sholat berjamaah di masjid itu hanya karena kita percaya bahwa sholat berjamaah mendapatkan banyak pahala di samping 27 derajat untuk masing-masing yang senantiasa melaksanakan berjamaah. Mudah-mudahan kita ini yang masih sanggup duduk di rumah Allah, di majelis taklim, meneruskan thalabul ilmi, akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mengenai thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu. Karena memang kita dari rumah mungkin hanya sebatas ingin melaksanakan sholat subuh saja, tetapi alhamdulillah pada pagi ini ada kelanjutan, yakni thalabul ilmi jamaah sekalian, yakni mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu tidak ada batasan. Baik kita sudah berumah tangga, sudah beranak pinak, atau sudah berusia tua, atau sudah berusia lanjut, tidak ada batasan untuk bisa thalabul ilmi. Bahkan saking pentingnya thalabul ilmi jamaah sekalian, sampai-sampai dari mulai dibuai sampai muak logak atau sampai kita dikubur. Dan ada lagi anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun harus sampai ke negeri Cina. Bayangkan di negeri kita aja, Indonesia, kadang-kadang
untuk bisa hadir di thalabul ilmi sangat sulit. Malas memang karena gede ujiannya dan godaannya jamaah sekalian. Padahal kalau untuk bisa mendapatkan ilmu walaupun untuk di negeri orang itu kan tidak ada halangan, tidak ada batasan, tidak ditentukan hanya untuk di negeri kita saja, tapi boleh walaupun ke negeri orang. Makanya banyak sekali saudara kita yang cari pendidikan tidak hanya sebatas di negeri kita aja, tapi menyeberang di negeri orang. Tentu mereka yang mungkin melangkah ke negeri orang itu karena memang tahu ada hadis yang menyatakan bahwa diperbolehkannya menuntut ilmu sampai ke negeri orang. Mudah-mudahan dengan pencariannya siapapun yang menanya saudara kita layak untuk bisa mendoakannya, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang didapat yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menguatkan jamaah sekalian untuk kita selalu cinta, mahabbah, sungguh-sungguh untuk bisa thalabul ilmi besertaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harpan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Hai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, duduk kamu 1 jam saja di majelis ilmu, engkau tidak memegang pena, wala taktubu harpan, dan engkau tidak menulis 1 huruf, khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 abid atau hamba sahaya. Kita bisa mengambil mafhuman atau kesimpulan jamaah dari hadis ini, ditujukan dari baginda Nabi kepada Ibnu Mas'ud, duduk saja 1 jam di majelis ilmu, di majelisnya kita tidak bawa pena dan buku untuk menulis ilmu, hanya duduk diam saja mendengarkan, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 abid hamba sahaya. Jangankan 1000 abid, 1 abid saja tidak ada yang mampu. Kalau perbandingannya adalah dibanding-banding hamba sahaya, kalau ibarat kendaraan atau ibarat binatang yang biasa dipakai kegunaan, mungkin kuda, tentunya kan kalau manusia dibandingkan binatang mulia manusia. Sedangkan memiliki kuda saja 1000 kuda, terus disodakohkan kuda yang 1000 itu lebih bagus thalabul ilmi daripada kita memiliki kuda 1000 lantas disodakohkan. Maka sudah bisa kita memafhum bagi orang yang bisa thalabul ilmi sangat luar biasa. Karena untuk mendapatkan ilmu harus kita mengorbankan segalanya. Terutama ada kemauan. Bagi siapapun yang tidak ada kemauan untuk bisa thalabul ilmi, tentu tidak akan pernah bisa berhasil. Dan thalabul ilmi tidak hanya untuk 1 hari, 2 hari, sebulan, atau 1 tahun.
Begitu kita membutuhkan yang namanya ilmu, tentu kita harus mencarinya. Ilmu tergantung yang kita butuhkan. Maka ada tahapan, ada tingkatan. Seperti pelajaran sekolah kan, dari ada yang namanya PAUD, TK. Itu sengaja anak itu dibiasakan untuk mencari ilmu, supaya nanti sudah dewasa, sudah gede biasa. Apapun yang namanya biasa semenjak kecil, maka akan senantiasa dibawa ketika sudah besar. Tidak ada istilah tholabul ilmi nanti saja. Kalau ada istilah nanti saja, akan ketinggalan jauh jamaah sekalian. Itulah tahapan daripada tholabul ilmi. Sudah menginjak 1 tahun ada kelas, 2 tahun ada kelas, sampai 6 tahun. Tahapan demi tahapan didapatnya, melangkah yang lebih tinggi. Itulah ilmu jamaah sekalian. Seperti ilmu dalam agama pun demikian, supaya kita bisa mendapatkan bacaan-bacaan Al-Quran. Hendaknya kita dari awal belajar tahap bawah. Kalau dulu mah juz amma, sekarang alhamdulillah sudah maju, ada Iqra, bacaan Iqra yang sangat memudahkan jamaah sekalian. Iqra, bacaan yang sangat memudahkan untuk bisa baca Quran. Dengan cara itu alhamdulillah, tinggal ada kemauannya saja, akan lebih singkat, cepat untuk bisa bacaan Quran. Kenapa kita mesti tholabul ilmi? Hendaknya kita harus bisa membaca Al-Quran, karena tentu bacaan Al-Quran yang akan menjadi salah satu daripada amal soleh kita nanti ketika kita sudah meninggal. Itu sudah dipastikan, karena bacaan 1 huruf saja 10 kebaikan. Kalau baca dalam bismillah dihitung berapa huruf, maka tentu setiap huruf dalam bismillah akan mendapatkan 10 kebaikan. Itulah kenapa kita mesti belajar, dianjurkan bisa Al-Quran, karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita akan pulang ke hadrat Allah, akan meninggal dan tidak akan beserta dengan keluarga. Hendaknya kita harus membawa bekal yang banyak. Di antara adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang senantiasa akan menjaga kita dari setiap manusia nanti ketika ditanya di alam kubur jamaah sekalian. Itu semua sudah meyakini bahwa bacaan Al-Quran akan menjaga kita. Kita tak perlu menjawab pertanyaan malaikat, tapi Quran akan menjawab pertanyaan. Kita tak perlu lagi menjawab pertanyaan malaikat tentang apa saja mengenai pertanyaan siapa Tuhanmu, tapi hendaknya amal-amal soleh yang lain yang tampil akan menjawabnya. Di antara adalah sholat kita. Maka kenapa kita sholat ini harus selalu dilaksanakan 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam, untuk bisa semua muslim menjawab pertanyaan nanti di alam kubur. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa ada yang menjawab kecuali pribadinya masing-masing, tentunya dengan amalan-amalan waktu di alam dunia jamaah sekalian. Kita mencari dunia belum tentu bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, tapi dengan sholat kita ini, dengan ngaji kita ini, dengan tholabul ilmi kita ini, dengan berbagai kebaikan ini yang sudah kita yakini akan bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan nanti di alam kubur dalam kesendirian kita jamaah sekalian. Memang kita ini harus banyak merenung kesendirian di kuburan. Tidak ada teman, padahal di dunia banyak teman jamaah sekalian. Tak ada keberanian, yang ada adalah ketakutan belaka. Namun kita sebagai muslim yang percaya atas syariat Islam, bahwa yang akan menemani bukan seseorang, bukan keluarga, bukan istri, dan bukan anak, bukan harta benda yang kita miliki. Semahal apapun benda kita, harta benda kita, rumah kita, mobil kita yang kita miliki di dunia,
tentu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan di alam kubur jamaah sekalian. Tetapi walaupun kita tidak punya apa-apa di alam dunia, bahkan rumah pun ngontrak, sulitnya luar biasa, tapi ada kesabaran istiqomahan dalam menerima takdir Allah. Tetap saja kita melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu pernah tinggalkan, sholat sunat yang kita tahu kita laksanakan, dari mulai malam sholat tahajud, kalau bisa sholat taubat, kalau bisa sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, dilanjutkan dengan sholat qobliyah subuh yang disebutkan sholat fajar, terus sholat subuh. Luar biasa. Itulah amalan yang tentu menunggu kita nanti dalam kubur, yang pastinya semua orang meyakini, dari kalangan orang bodoh dan orang alim, para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita meyakini bahwa amalan seperti itu yang akan membantu kita nanti di alam kubur jamaah sekalian. Makanya mumpung ada kesempatan di masa hidup di dunia ini, jangan menunggu orang lain ada kemauan, tapi harus kita pribadi muslim masing-masing harus menyiapkan diri untuk senantiasa mencari ilmu, talabul ilmi, melaksanakan berbagai kewajiban dari Allah, meninggalkan semua perintahnya, sunat-sunat yang kita mampu laksanakan. Itulah kebahagiaan dunia akhirat yang akan kita dapati, yakin secara pasti, karena tergaris dalam keterangan dalam fikih yang sudah diberitakan oleh para ulama-ulama Allah, yang hendaknya dijamin sebagai hamba-hamba Allah yang mampu membuat karangan kitab-kitab kuning yang berdasarkan pengambilan daripada Al-Quran dan hadis untuk mempermudah bagi kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Hendaknya kita melalui jalur kitab-kitab kuning, karangan daripada para ulama-ulama yang tersohor adalah Tuan Syekh guru kita Syekh Nawawi Tanara, yang sangat luar biasa, yang begitu banyak karangannya, yang yakin dijamin kesolehannya dan kewaliannya. Maka tidak sedikit pun untuk kita meragukan karangan atau kitabnya. Maka diantaranya adalah yang sekarang kita kaji, diantaranya adalah karangan daripada Syekh Nawawi Tanara jamaah sekalian. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti ilmunya, kitabnya, kita dimasukkan termasuk muridnya. Amin ya robbal alamin, yang senantiasa akan mendapatkan pertolongan sugro, pertolongan syafaat sugro sebelum ada syafaat kubro di yaumil hisab. Tentunya adalah guru dan guru yang mampu memberikan syafaat sugro terhadap seseorang yang dikatakan adalah murid dan murid. Maka hendaknya kita semua harus mempunyai guru, karena kita yakin tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri dari berbagai goncangan nanti di alam akhirat yang begitu dahsyat. Mengamalkan atau mengandalkan amaliah-amaliah kita, tentu kita sangat kekurangan. Maka alhamdulillah dengan adanya kita punya guru, maka hendaknya guru akan mudah dipinta syafaat sugro bagi murid-muridnya, karena gurunya pun akan memintanya ketika membutuhkan kekurangan kebaikan kepada gurunya lagi. Sementara gurunya terus sampai ke guru-guru dan guru tabi'in, dari tabi'in kepada sahabat, dari sahabat kepada baginda Nabi, tentu saja baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna talabul ilmi, menuntut ilmu dalam agama. Ini sumber daripada ilmu yang dapat dari bacaan Al-Quran, maka itulah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW
yang senantiasa, alhamdulillah sekian persen kita senantiasa membaca Al-Quran. Tentu ini karena kita percaya bahwa Al-Quran adalah salah satu bacaan yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur dan alam selanjutnya sebelum kita ada hisaban. Itulah keyakinan kita jamaah sekalian. Maka saya mengulangi kembali, dan yang namanya kebaikan tidak cukup satu kali saja, hendaknya terus kita mengulangi dan mengulangi seperti menceritakan masalah keutamaannya tolabul ilmi. Maka saya kembali, jamaah sekalian, teruslah kita cinta, kita terus menerus duduk di majlis taklim, karena ini bagian daripada ibadah yang sangat luar biasa. Karena amal apapun tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya akan sia-sia. Supaya tidak sia-sia, bekalilah dengan ilmu. Maka disinilah tempatnya ilmu yang disebut tolabul ilmi. Maka sekali lagi, duduk di majlis ilmu sementara kita tidak menulis ilmu yang kita dapat, yang kita dengar, itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak atau hamba sahaya. Itu satu kekuatan untuk kita, supaya kita memang setiap ada pengajian kita hendaknya hadir dan senantiasa datang dimanapun tempatnya, selama kita ada kesanggupan dan ada kesempatan. Yang kedua, wa nadruka ila wajhil alim, dan melihat kamu ke mukanya orang alim, khairun laka min alfi parosin, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillahi ta'ala, yang telah kamu sedekahkan dengan 1000 kuda itu di dalam perang sabilillah, di dalam perang jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perang tidak hanya sekadar jalan kaki saja atau lompat sekuat-kuatnya, tetapi kita mengandalkan bantuan daripada kuda yang begitu bagus dan begitu cepat untuk larinya. Maka hendaknya semua ahli perang tentunya mengharapkan kuda untuk bisa membantu dalam medan perang. Maka bagi orang yang hanya sekadar melihat wajah orang alim saja, alim itu artinya paham dalam agama, melihat wajahnya saja itu lebih bagus daripada kita memiliki 1000 kuda, lantas 1000 kuda itu disedekahkan di jalan Allah. Bayangkan kalau kudanya laku 25 juta misalkan, tapi kan pasti tidak akan lebih murah daripada sapi. Sapi saja, ya kan, yang tidak bisa lari cepat, ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 100 juta. Apalagi kuda yang ada di medan perang tentu dari 100 juta ke atas. Bayangkan 100 juta satu per ekor kuda, ini 1000 kuda. Subhanallah jamaah sekalian. Apa ada, apa bisa? Bisa dan ada, asal kekuatan keyakinan kita dalam hati. Kita meyakini bahwa itu pahala ada, hendaknya akan kita dapati di akhirat. Tetapi kalau kita tidak meyakininya, tidak akan pernah bisa mendapatkannya, dan tidak akan pernah ketemu pahala kita hasil duduk di majelis ini atau hasil melihat wajah para alim yang paham dalam agama. Berarti modalnya satu, kita meyakini bahwa itu ada dan itu akan terjadi, karena itu adalah melalui hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalamuka alal alim, memberi salam kamu kepada orang alim. Assalamualaikum ya alim, assalamualaikum guru, assalamualaikum ustad, assalamualaikum syekh. Khairun laka min ibadati alfi sanatin,
itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Ini keutamaan orang alim jamaah sekalian. Tapi kenapa sekarang begitu banyak yang membenci? Karena mereka adalah menceritakan hak dan batil. Kan pengennya nama jangan melarang. Apa yang dimau jangan pernah dilarang. Siapapun yang mengikuti hawa nafsu, hendaknya para ulama jangan ikut campur maunya. Makanya sekarang banyak yang memerangin, banyak yang kagak senang. Padahal ancamannya Masya Allah jamaah sekalian. Tatkala kita menghindari, tatkala kita memerangi orang alim tidak senang, maka bencana akan terjadi kepada kita semua. 3 bencana. Masya Allah jamaah sekalian. Udahlah, di luar sana mungkin ada bagian daripada orang yang kagak senang kepada para alim, tetapi kita khusus di sini, di majelis yang mulia ini, yang senantiasa duduk di sini, siapapun orangnya, yang penting mereka itu punya ilmu agama, walaupun bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan orang mulia, bukan keturunan ulama, bukan keturunan wali, bukan keturunan kiai. Kalau sudah paham dalam agama, hendaknya kita memuliakannya dan kita senang melihat wajahnya dan kita mampu memberikan salam kepadanya. Insya Allah. Karena mereka berjalan dengan ilmunya. Tentunya ilmu jadi kekuatan untuk bisa melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Tahu yang halal, tahu yang haram, tahu yang benar, tahu yang tidak benar. Tahu yang seharusnya dijalanin dan tahu yang seharusnya ditinggalin. Itulah orang-orang yang paham dalam agama. Ketika kita menyayanginya, ketika kita mahabbah, ketika kita mencintainya, ketika kita cinta melihat wajahnya, ketika kita mensalaminya, maka ada nilai khusus bagi kita, tidak bagi orang lain jamaah sekalian. Jadi dikuatkan, salam saja kepada orang alim itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Umur saja tidak ada yang nyampe 1000 tahun. Rata-rata kekuatan ibadah kita kan paling-paling sampai 78 tahun, itu pun kalau disertai dengan kesehatan, betul Pak. Kalau ada kesehatan mampu kita ke masjid, mampu kita melaksanakan ibadah dan yang lain-lainnya kalau disertai dengan kesehatan. Tapi rata-rata umur 80 tahun udah membleh jamaah, lemah, banyak kekurangan. Masih untung bisa di rumah saja kan. Tidak ada banyak aktivitas kebaikan, tidak ada. Itu usia faktor jamaah sekalian. Maka mumpung gitu kan kita ada kesempatan di sini untuk bisa mendapatkan ibadah 1000 tahun, hendaknya kita membaca salam kepada para alim. Malah jangan ini mah membencinya, ikut-ikutan membencinya. Walaupun ada kesalahan baginya, itu hak pribadi dia salahnya, bukan ada kaitan dengan kita jamaah sekalian. Karena salahnya orang alim itu mudah untuk bisa tobat, tapi orang bodoh ketika berdosa susah untuk mendapatkan taubat. Itulah bedanya jamaah sekalian. Maka jangan ikut-ikutan salahnya orang alim dengan kita. Kita ingin ikut-ikutan dosa, kita ingin ikutan salah, jangan ingin mengikuti orang alim yang punya salah, karena salahnya mudah untuk bisa bertobat. Karena selalu terbuka pintu yang dia tahu dengan cara apa jamaah sekalian. Yang harus dicatatkan adalah benar kata si bapak itu, umur kita belum nyampe 1000 tahun, kagak ada yang nama segitu, ya kan? 100 tahun pun tidak. Maka untuk mendapatkan nilai 1000 tahun, hendaknya kita dimudahkan oleh Nabi, yakni salam sajalah kepada para alim dengan mengucapkan assalamualaikum ya ustaz, assalamualaikum ya kiai, assalamualaikum ya wali, assalamualaikum ya ulama, assalamualaikum ya syekh. Ketika bertemu jamaah sekalian, Masya Allah, sudah dapat kebaikan ibadah 1000 tahun. Itu ya, mudahlah. Jadi ada ilmu lah dalam pengajian mah. Makanya bahagia sekali yang masih mampu duduk di sini
sama sekali tidak sia-sia. Walaupun kebanyakan orang pada pulang sibuk mencari sarapan pagi, nggak apa-apa, kita sarapan rohani aja dulu, tidak akan kesiangan nanti insya Allah. Untuk sarapan siang untuk sarapan pagi masih ada, masih banyak insya Allah ya. Tapi ini yang berharga. Sebelum sarapan jasmani, hendaknya kita sarapan dulu rohaninya. Mudah-mudahan selalu kita istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ditambah lagi supaya lebih kuat lagi jamaah ya. Semua ini harus berdasarkan hadis Nabi. Ada lagi yang menguatkan untuk senantiasa kita paham dalam agama. Kata Nabi, faqihun wahidun mutawarri'un asaddu ala syaitoni min alfi abidin mujtahidin jahilin waro'in. Seorang yang mengerti agama, yang menjauhi maksiat dan subhat, lebih berat terhadap setan menggodanya daripada 1000 orang yang beribadah, yang sungguh-sungguh, lagi yang bodoh, yang menjauhi maksiat dan subhat. Seseorang yang hanya paham agama, tapi pahamnya itu adalah waro itu tidak begitu mencintai maksiat, menjauhilah maksiat, bahkan barang-barang subhat pun tidak mau menerima atau memakannya. Itu bagi setan dahsyatnya luar biasa jamaah, daripada mengganggu 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah cuman bodoh, mudah diganggu bagi setan. Mengganggu 1000 orang lagi ibadah hanya saja bodoh, kurang paham agama, tapi kebodohannya rajin dalam ibadah. Bahkan dengan kebodohannya pun dia juga menjauhi dosa-dosa, bahkan urusan subhatnya pun tidak mau. Apa subhat? Sesuatu yang remeng-remeng, milik sendiri kagak, milik orang lain pun kagak tahu. Misalkan penemuan yang memang penemuan itu tidak tahu punya siapa, ya kan? Contoh misal nemu duit 1 juta misalkan di jalan atau di musola atau di masjid atau tempat kumpul-kumpul, tapi dalam duit kagak ada namanya. Kita pungut, kita pegang, kita lihat, ini duit punya saya, bukan, ya kan? Tapi punya siapa lagi? Namanya kagak ada, maka itu barang subhat. Sebutul apapun kita, duit, kalau bukan punya kita kagak mau tuh. Itu duit 1 juta. Jangan 1 juta, 1 koper saya kagak butuh. Kenapa? Karena bukan milik kita. Itu hal subhat, dijauhi jamaah sekalian. Itu orang bodoh, tapi segitunya luar biasa. Nemu duit 1 koper, pas dibuka subhanallah, mungkin nominalnya miliar, karena kewaroannya. Waro, api, kagak mau subhat, kagak mau. Hanya saja dirawat, diselabarkan, diberitahukan kepada orang yang merasa kehilangan. Tidak tujuan untuk dipakai, tidak tujuan untuk dimiliki sama sekali. Karena ini barang orang, barang subhat. Maka bagi orang bodoh yang mampu menjauhi dosa dan mampu menjauhi subhat, itu tetap 1000 orang seperti itu masih lebih bagus 1 orang faqih, 1 orang yang paham dalam agama. Bagi setan mudah diganggunya, walaupun 1000 orang diganggu mudah bagi setan, tapi 1 orang yang faqih, yang alim dalam agama, susah bagi setan. Coba. Maka ada kala terjadi, begitu baginda Nabi melihat setan di pintu mau keluar. Wahai setan, kenapa kamu terbit pulang dari masjid? Kenapa sih? Aku takut kepada orang yang tidur. Kenapa? Itu ada yang ibadah. Enteng yang ibadah mah. Kenapa emang? Orang bodoh. Semerang tidur,
orang pinter. Oh, jadi kamu takut sama orang tidur? Iya. Masya Allah. Orang tidur tapi paham dalam agama ditakuti setan, jamaah sekalian. Tapi orang ibadah, orang bodoh lagi beribadah, enjoy setan, senang mengganggunya. Dalam hal ini kita bisa ngambil kesimpulan, hendaknya kita harus jadi orang paham dalam agama. Tidak harus jadi ulama saja, tidak. Tapi hendaknya kita setiap amalan kita harus paham. Apa yang kita amalkan, pahami dulu. Mau sholat, paham dulu bab sholat. Mau puasa, pahami dulu bab puasa. Mau wudu, pahami dulu bab wudu. Itu pakai dalam agama juga, jamaah sekalian. Maka kalau kita sudah mampu benar dalam wudu, benar dalam sholat, benar dalam segi ibadah, melalui fikih dan melalui agama, hendaknya kita adalah orang yang paham dalam agama. Susah diganggu setan, jamaah sekalian. Jangan lantas kita berpikir, oh kita ini berarti orang yang 1000 bodoh. Belum tentu. Kalau kita paham wudu yang benar, kita paham sholat yang benar, cara berjamaah yang benar, bacaan-bacaan sholat yang benar, tentu kita termasuk orang yang faqih, yang paham dalam hal agama. Terus kita make ilmunya. Mungkin salah satu juga kita yang ditakuti oleh setan untuk bisa diganggu. Kenapa? Kan kita mampu duduk di sini melanjutkan ilmu, kan? Duduk 1 jam dari subuh mampu. Setan kadang ngeganggu, berarti kita aman, ya? Betul kan? Kita aman, selamat dari gangguan setan. Karena yang duduk di sini hanya terhitung beberapa orang saja, berarti setan adalah lagi mengalami kekalahan, tidak mampu mengganggu daripada kita yang duduk di majelis ilmu melanjutkan ibadah yang lain. 3, sedikit lagi, karena ini belum ada 1 jam. Cuman biasanya berapa jam Pak Ahmad? Oh, sampai isyak aja ya. Oke. Jam 6:15. Bagus. Luar biasa kan? Qobliyah subuh, sholat fajar, sholat subuh, dilanjutkan pengajian, nunggu sampai isyraq. Wah, sudah semuanya dimiliki ya. Luar biasa. Jangankan hanya pahala haji umroh, harta benda dunia aja udah dimiliki wang pihak. Karena kita tidak tahu, tapi yang tahu nanti di akhirat akan mendapatkannya. Di mana ditaruh di sorga, banyak tempatnya di sorga, kan? Ini dunia dan langit disatukan seperti titik yang ada di papan hitam. Kalau dibandingkan dengan sorga, tahapan pertama tuh kan, sorga tahapan pertama aja, subhanallah jamaah. Dunia 7 lapis, lagi 7 lapis disatukan dengan fasilitas sorga pertama saja, tidak ada apa-apanya. Makanya jangan bicara gimana naruh pahala kita nanti di dunia, masih lega, masih lebar untuk bisa naruh pahala kita di sorga, jamaah sekalian. Memang harus punya banyak pahala, harus. Kenapa? Akan selamanya di sorga, jamaah sekalian. Seperti halnya kita di dunia aja pengen banyak harta benda, betul kan? Pengen, udah punya 1 motor pengen 2-3, ya 1 mobil udah pengen 2-3, ya punya 1 rumah pengen 2-3. Itu fasilitas kemauan manusia di dunia. Ya pastilah di sorga juga begitu. Penghuni sorga pengen sebanyak mungkin mendapatkan pahala yang diberikan Allah. Tentu tergantung waktu di dunia. Tidak ada yang diberikan fasilitas di sorga langsung, tidak. Tapi fasilitas yang dijanjikan adalah waktu hidup di dunia akan senantiasa didapatkan nanti di akhirat. Gitu. Seperti pahala thalabul ilmi 1 jam, seperti apa pahalanya? Masya Allah, akan didapat jamaah sekalian. Insya Allah enggak pasti di jamaah ya. Bukan insya Allah nanti gimana nanti, bukan. Kalau insya Allah kerja itu insya Allah, kalau Allah mengerjakan. Kalau insya Allah ini udah pasti, tinggal datang aja ke sorga, akan dibuktikan. Tapi kan walaupun akan di fasilitas sorga, kalau sekarang mah belum mau kan? Belum mau. Siapa yang mau ke sorga sekarang? Antar dulu lah, pasti begitu kan? Masih betah, ya kan? Walaupun belum banyak apa-apa, walaupun apa fasilitas sorga,
Tapi kalau suruh duluan ke surga, kayaknya belum ada yang mau. Termasuk Pak Ahmad. Dia bakalan mau, yakin. Yang udah tuaan di sini, yang ada tuannya, yang udah 70, yakin nggak bakalan mau. Dah, pulang duluan aja ya. Sampai pahala di surga. Nih, pahala ngaji ini nih, nggak bakalan. Pahala tadi qobliyah subuh, sholat fajar, khairun minad dunya uang pihak. Lebih bagus 2 rakaat itu sholat fajar daripada dunia dan isi-isinya. Oh, banyak banget. Di mana narona? Ada untuk di sorga. Karena titiknya sedikit. Kalau dunia mah, tapi sorga banyak, luar biasa. Itu harus diyakini jamaah sekalian. Hanya dengan keyakinan yang seperti itu kita akan mendapatkannya. Insya pasti gitu kan. Insya Allah pasti. Lanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faddul alimi ala abidi. Kelebihan orang alim atas orang abid yang beribadah kapadil qamari lailatul badri, seperti melebihinya bulan pada malam 14 ala sirka waqibi, melebihi semuanya bintang-bintang. Bulan tanggal 14 begitu terang kan? Yang disebut juga kan bulan purnama tanggal 14. Bulat kelihatan semuanya sinarnya, itu lebih terang dan lebih bagus daripada para bintang-bintang. Maka kelebihan bulan tanggal 14 daripada sinarnya melebihi semua bintang-bintang yang ada di langit walaupun jumlah banyak. Itu diibaratkan keutamaan orang alim atas orang yang beribadah gitu. Ternyata orang alimah luar biasa jamanya. Makanya yuk, hendaknya kita talabul ilmi terus, anak-anak kita didik untuk bisa talabul ilmi. Kita udah berarti anak-anak kita. Maka perjuangan kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga, luar biasa jamaah sekalian. Kata Sayyidina Ali, bagi orang yang tidak peduli atas keluarganya, tidak ada baginya sorga atau baunya sorga. Hati-hati ya. Kita punya anak keluarga tapi dibiarin saja kagak tolabul ilmi, mencari ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, udah ngemblak di rumah saja. Maka kita sebagai orang tua kagak peduli terhadap keluarganya, maka kata Nabi tak ada bagian sorga baginya. Maka harus khawatir, harus takut. Berarti sebaliknya kalau kita peduli kepada keluarga kita, banting tulang, keras keringat, berangkat pagi, datang sore untuk mendapatkan nafkah, rizki demi untuk keluarga, maka itu berhak sorga baginya. Jadi wajarlah kalau kita sibuk, pusing, dipusingkan oleh keluarga, oleh anak dan istri, demi untuk bisa menafkah dan makan, untuk pakai, untuk tempat, tetap kita jalan saja. Karena kita ada pahala yang luar biasa, sampai-sampai bagi orang yang senantiasa sibuk dan pusing memikirkan keluarganya, maka hendaknya sorga berhak baginya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa berangkat pagi datang sore untuk keluarga, nggak apa-apa, ada pahala wajib, yakni sorganya. Maka sebaliknya kagak ada peduli untuk keluarga dalam bidang nafkah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang lain, maka jangan coba-coba pengen masuk surga, baunya pun tak akan pernah kebagian. Jadi hati-hati. Kadang-kadang begini ya, ada seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya tidak dibiayain, seperti perjalanan perceraian misalkan kan. Ada perceraian, punya anak misalkan dibawa sama istrinya, sementara lakinya kawin lagi, tak peduli dengan anaknya, malah dibiarkan saja ibu dan anak dan ayah sambungnya yang ngebiayaan. Itu dolimnya luar biasa jamaah sekalian. Walaupun si bapak sudah kawin kembali, sementara anaknya dititipin di istri mantannya, maka hendaknya laki itu atau bapaknya harus bertanggung jawab penuh kepada anaknya, walaupun tidak tanggung jawab kepada istrinya, karena istri ada mantan namanya juga. Tapi untuk anak tetap harus ada nafkah semampunya jamaah sekalian. Nanti akan terhindar daripada pertanyaan di akhirat mengenai anak yang memang terbawa cerai. Karena itu bukan olah anak tapi olah orang tua juga. Kenapa mesti bercerai? Akhirnya korban anak kan. Setelah korban kagak ada nafkah bagi anaknya,
Karena berpendapat udah ada ini ayahnya. Itu ayah sambungnya. Ibunya tidak berhak bernafkah. Yang berhak adalah ayahnya. Alasan ayahnya orang udah kawin lagi, berarti berhak mengurus anak barunya atau anak sambung yang dari istri keduanya. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Berapa yang anak ditinggalkan bersama istri mantan, berarti begitu pula kewajiban tetap berlanjur kepada anaknya. Maka ketika tidak bertanggung jawab, maka hati-hati, tidak ada baginya sorga untuk dimasukinya, karena ada keluarga atau anaknya yang dilantarkan atau disia-siakannya. Kira-kira paham? Ini bagi yang bercerai, hati-hati. Tapi kan mustahil kalau masih menyatu kan, kita masih istri, masih anak, mustahil kita melantarkan. Selama kita mampu, tetap kita berjuang untuk anak-anaknya. Tapi tetap seperti itu. Tapi kan kejadian seperti orang yang bercerai, yakin istri, anak dititipkan di istri nikah lagi, sementara suami nikah lagi. Nah itu suami yang menitipkan anak di istri mantannya, kadang-kadang tidak peduli, tidak membekali, tidak memberi nafkah. Hati-hati jamaah sekalian, karena itu anaknya, bukan anak istrinya, bukan. Itulah peringatan untuk para laki-laki yang bercerai. Ketika anaknya tidak dibawa oleh lakinya atau suaminya atau bapaknya, maka hendaknya harus tetap menafkah sampai berhasil. Itulah catatan untuk kita. Maka jangan pernah kita pengen bercerai, karena dampaknya akan susah sekali. Susah untuk kita, susah untuk keluarga kita, susah untuk istri dan anak-anak kita. Itulah catatan untuk kita semua jamaah sekalian ya. Hati-hati dalam membina keluarga, karena keluarga adalah segalanya untuk kita. Bisa memasukkan ke surga dan bisa memasukkan ke neraka juga. Gitu. Satu lagi. Kalau Nabi manintaqala liyatala ilman gufirallahu qabla ayah tua. Barang siapa yang pergi untuk belajar ilmu, maka diampuni baginya sebelum ia melangkah kakinya. Dosa kalau pengen diampuni, sudah datang sajalah ke majelis taklim. Duh, semalam habis berdosa, kebetulan ada di tempat majelis taklim, datang aja udah. Maka siapapun yang datang menuju majelis taklim, maka diampuninya dosanya sebelum melangkah ke majelis taklim. Gitu kan? Kalau memang kita mentah-mentah habis berdosa, untuk menghapusnya di samping daripada taubat, maka hendaknya kita lanjutkan dengan datanglah ke majelis taklim. Kata